Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita pada hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dikuatkan dan diteguhkan melalui firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal 121, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan menjelaskannya secara objektif. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan saudara. Pemazmur ini menegaskan di dalam mazmurnya bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dan dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dia sedang ada dalam situasi, satu keadaan di mana dia perlu, dia butuh, dia rindu satu pertolongan. Dan dalam kondisi dan situasi di mana dia begitu membutuhkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, dia mengharapkan, dia merindukan pertolongan. Dan dia gambarkan bagaimana pencariannya terhadap pertolongan, bagaimana pencariannya supaya dia mengalami pertolongan. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Adakah saudara saat ini situasi kehidupan saudara sedang sulit? Adakah saudara yang keadaan saudara sedang sulit dan berat beban kehidupan saudara, dan saudara rindu pertolongan? Saudara sedang mencari-cari pertolongan, saudara sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin saudara dalam kondisi ini, sebagian besar dari kita sedang ada dalam kondisi, dalam keadaan di mana kita rindu pertolongan, kita butuh pertolongan, kita sedang mencari-cari pertolongan. Mungkin ketika saya menjelaskan ini saudara, saudara sedang berkata di dalam hati saudara, saya begitu membutuhkan pertolongan. Sayalah orang yang membutuhkan pertolongan itu. Sayalah orang yang saat ini layak untuk ditolong. Hidupku sedang sulit, hidupku sedang susah, hidupku sedang berat. Aku sedang sakit, masalahku sedang berat, persoalanku sedang berat. Aku butuh pertolongan. Mungkin itu yang menjadi jeritan hati saudara saat ini. Ketika pemazmur ini ada dalam kondisi sulit dan dia butuh pertolongan, dia mencari-cari pertolongan saudara. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan pada ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, pada akhirnya saudara, dalam pencariannya itu dia akhirnya mengalami dan menemukan pertolongan, dan pertolongan yang benar, pertolongan yang sejati. Pertolongan yang tidak mengharapkan imbalan adalah pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang murni. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang sejati. Pertolongan daripada Tuhanlah yang tidak mengharapkan imbalan. Bahkan setelah menolong, dia akan menolong lagi, dia akan menolong lagi, dan dia akan menolong lagi. Itulah pertolongan daripada Tuhan. Dan pemazmur ini berkata bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan dalam pencariannya ketika dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan pada saudara bahwa
Kalau saudara sedang mencari, merindukan, mengharapkan, membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar adalah dari Tuhan, saudara. Pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan. Pertolongan kita yang benar adalah dari Tuhan. Dan kemudian saya rindu kita melihat ketika pemazmur ini mengalami pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan seperti apa yang dia alami daripada Tuhan? Dia menjelaskan berikutnya, saudara. Di ayat 2 itu, saudara, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang dia alami adalah pertolongan dari Tuhan, dan dia jelaskan bahwa pertolongan yang dia alami dari Tuhan itu adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa, yang dia gambarkan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, di mana langit dan bumi pun dia yang ciptakan, saudara, adakah sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini saudara berkata bahwa masalahku begitu besar, penyakitku begitu parah, kesulitanku begitu besar. Dengar saudara, pemazmur berkata, ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, dia gambarkan bahwa Tuhan yang menolong dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang berkuasa. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang berkuasa, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang sanggup melakukan segala perkara. Artinya saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi dia. Segala perkara sanggup dia kerjakan. Tidak ada masalah saudara terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah di hadapan Tuhan. Tidak ada apapun situasi kondisi kehidupan saudara yang tidak sanggup Tuhan ubahkan, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Itu sebabnya milikilah Tuhan, alamilah Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Setelah dia berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, kemudian dia menjelaskan dia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Tuhan memberi kekuatan. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Dan ketika kita datang berseru kepada Tuhan, seringkali tidak seketika masalah persoalan kita diubah. Ada waktu yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita jalani. Karena bagi Tuhan, proses yang mendewasakan kita itu jauh lebih penting daripada mujizat yang kita alami. Kalau kita mengalami mujizat demi mujizat tetapi kita tidak pernah dewasa di hadapan Tuhan, itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita menjalani proses sebelum akhirnya kita mengalami mujizat, saudara. Dan dalam prosesnya itu dia juga tidak membiarkan kita. Dia tidak hanya menonton kita memikul beban masalah persoalan kita, saudara. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia memberi kekuatan saat engkau memikul masalah, beban, persoalan, dan tantangan hidupmu. Sekalipun hari ini masih dalam proses, dia takkan membiarkan kakimu goyah, saudara. Berat pun masalah saudara, tetap hadapi, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara sampai akhirnya saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika saudara diizinkan menjalani melalui satu proses, jalani semuanya, karena Tuhan akan menguatkan saudara. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa masih ayat 3, penjagamu takkan terlelap. Kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, dia tidak akan terlelap. Artinya dia setia. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Dia memperhatikan, dia melihat, dia mengawasi semuanya. Tuhan takkan terlelap. Penjagamu takkan terlelap. Dia selalu memperhatikan engkau.
Dia selalu mempedulikan engkau. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, bahwa kalau kita membutuhkan pertolongan, maka pertolongan yang benar yang ditegaskan oleh pemazmur di sini adalah pertolongan daripada Tuhan. Alamilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka dialah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu sanggup dia lakukan dalam hidup saudara. Dan yang kedua, dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia memberi saudara kekuatan. Dan yang ketiga, dia tidak akan terlelap. Dia setia dan memperhatikan saudara. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan saudara. Sebelum kita sebentar lagi akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, mari kuatkan iman saudara melalui firman Tuhan. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Tuhanlah penolong dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan, sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka,
Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya
yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang
berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan. Dalam nama Yesus, buka pintu bagi mereka. Dalam nama Yesus, para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Dalam nama Yesus, para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silahkan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.